Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada dan selalu diberikan semangat serta kemudahan dalam menempuh pendidikan, terutama khususnya di pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang unsur, struktur, dan kaidah kebahasan yang ada di dalam teks ceramah. Bagaimana? Sudah siap? Insya Allah siap ya. Nah, apa saja sih yang harus kalian pelajari dan apa saja sih manfaatnya? Tentu saja dengan mempelajari teks ceramah ini, kalian akan dapat menyusun bagaimana teks ceramah yang baik serta mengetahui kalimat-kalimat yang baik dalam teks ceramah. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, sebelum kalian membuat sebuah teks ceramah, tentunya kalian harus mengetahui unsur serta struktur apa saja yang ada di dalam teks ceramah. Oke, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas dulu tentang unsur dari teks ceramah itu sendiri. Teks ceramah, unsur yang ada di dalam teks ceramah, yang pertama adalah penceramahnya. Kemudian yang kedua ada pendengar atau audiens. Yang berikutnya ada materi, berikutnya ada metode ceramah dan media ceramah. Nah, untuk metode ceramah tentu banyak yang bisa kita gunakan dari metode menghafal, impromptu, ataupun naskah. Dan media ceramah dapat dilakukan dengan berbagai cara, bisa secara langsung ataupun melalui media sosial, ataupun bisa dilakukan di televisi, radio, dan internet, begitu ya. Nah, baiklah, itu saja itu berupa unsur-unsur yang ada di dalam teks ceramah. Begitu. Nah, ketika kita ingin melakukan sebuah ceramah, tentu kita harus memperhatikan siapa pendengar kita atau siapa audiens kita, karena itu akan berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan dalam ceramah. Materi yang kita sampaikan dalam ceramah itu tentu akan berbeda ketika kita menyampaikan ceramah di depan anak-anak seusia di bawah usia kita, misalnya anak-anak TK atau anak-anak SD, dan juga pasti berbeda ketika kita menyampaikan ceramah di depan khalayak ramai yang usianya jauh lebih dewasa. Begitu. Jadi, perlu kita cari informasi siapakah pendengar atau audiens kita. Berikutnya ada struktur di dalam teks ceramah. Struktur di dalam teks ceramah itu yang pertama adalah pembukaan, di mana pembukaan ini biasanya berupa kalimat ucapan rasa syukur, salam, serta memberitahukan tema apa yang akan disampaikan dalam ceramah tersebut. Sedangkan isi biasanya berupa berisi tentang argumentasi yang berkaitan dengan tema ceramah yang ingin kita sampaikan. Lalu di penutup itu biasanya berupa saran, komentar, atau kesimpulan yang berkaitan dengan materi ceramah yang kita sampaikan. Begitu. Baik, kita lanjut berikutnya. Nah, ini ada sistematika penulisan di dalam teks ceramah. Ya, bisa dilihat di sini. Di antaranya yang pertama adalah kita harus menentukan judul terlebih dahulu setelah kita menentukan temanya. Jadi, judul ceramah yang sesuai dengan tema itu apa? Kemudian, salam pembuka. Salam pembuka itu bisa disesuaikan kalau misalnya kita berceramah di depan mayoritas beragama berbeda, jadi tidak hanya muslim saja, berarti kita bisa menggunakan salam pembuka yang umum seperti selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya. Kemudian ucapan syukur, sekali lagi kita harus melihat audiens kita ya. Kalau audiens kita itu umum, maka kita bisa menyebutkan Tuhan di dalamnya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya ada topik atau tema ceramah. Kemudian isi ceramah.
Kemudian ada pesan atau himbauan yang ingin kita sampaikan kepada pendengar kita. Kemudian ucapan terima kasih dan juga permintaan maaf. Jangan lupa ketika kita sudah menyampaikan sesuatu, maka kita harus mengucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf karena kita tidak tahu apakah kalimat yang kita sampaikan kepada orang lain itu menyinggung atau tidak. Berikutnya diakhiri dengan salam penutup. Baik, itu tadi sistematika penulisan dalam teks ceramah. Kita bisa berlanjut ke dalam kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks ceramah. Tentu kalian sudah mempelajari berbagai macam jenis teks yang ada di pelajaran bahasa Indonesia. Setiap teks memiliki kaidah kebahasaannya masing-masing. Begitu pula dengan teks ceramah. Nah, di sini dapat kalian lihat apa saja sih kebahasaan yang ada di dalam teks ceramah. Yang bisa kita lihat diantaranya adalah adanya pronomina persona, adanya verba mental atau relasional, kemudian adanya kata atau istilah bidang tertentu, kalimat persuasif, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks. Untuk pembahasan lebih jelas, kalian harus tetap mendengarkan apa yang Ibu sampaikan supaya lebih paham tentang materi yang akan kita terus pelajari di teks ceramah. Pronomina persona atau kata ganti orang dibagi menjadi 3, yaitu pronomina persona pertama, di mana biasanya disebut juga dengan kata ganti orang pertama. Contohnya yaitu aku, saya, kami, kita, beta, ataupun hamba. Kemudian ada pronomina persona 2 yang biasa juga disebut dengan kata ganti orang kedua. Contohnya kamu dan engkau atau bisa juga dia. Kemudian ada pronomina persona 3 atau biasa juga disebut dengan kata ganti orang ketiga. Contohnya yaitu dia dan mereka. Lalu ada verba mental atau relasional. Di sini adalah yang dimaksud dengan kata kerja atau verba dibagi menjadi 2, yaitu verba material dan juga verba mental atau relasional. Verba material biasanya adalah verba atau kata kerja yang terlihat aktivitasnya. Di sini contohnya adalah Safa makan. Yang kedua, Bunga menulis cerpen. Kata makan dan menulis di sini adalah contoh dari verba atau kata kerja yang terlihat aktivitasnya. Dan yang berikutnya adalah verba mental atau verba relasional, yaitu verba yang tidak terlihat aktivitasnya. Contohnya seperti, saat ini sistem digital berkembang pesat. Dan yang berikutnya, yang kedua, karena COVID-19 semakin memprihatinkan. Kata memprihatinkan dan berkembang di sini adalah contoh kata verba mental relasional, yaitu kata kerja yang tidak terlihat aktivitasnya. Berikutnya adalah kalimat persuasif. Kita harus mengetahui apa itu kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan untuk meyakinkan serta membujuk orang lain supaya mau mengikuti apa yang disampaikan oleh narasumber. Nah, ciri-ciri dari kalimat persuasif yaitu bersifat ajakan atau imbauan atau juga berupa kalimat imperatif. Contoh kata persuasif yaitu ayo, marilah, hendaknya, sebaiknya, diharapkan. Nah, kalian bisa melihat contoh dari kalimat persuasif. Buang sampah pada tempatnya. Yang berikutnya, olahragalah sampai olahraga yang teratur.
Ayo berolahraga dengan teratur. Begitu ya. Jadi kalimat persuasif itu adalah kalimat ajakan. Bisa juga berupa kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, kalimat simpleks dan kompleks sudah kalian pernah pelajari waktu kalian kelas 10, tapi tidak ada salahnya kita ulang lagi ya di kelas 11 supaya kalian teringat kembali. Kalimat simpleks dan kompleks. Nah, kalimat simpleks itu terdiri dari kalimat simpleks saja, sedangkan kalimat kompleks dibagi menjadi dua. Ada kompleks paratatik dan ada kompleks hipotatik. Baik, kalimat itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian lebih paham untuk materi ceramah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.